Novel Korban Rahim Sewaan karya Cawica episode 9 Recycle. Di jam pulang kerja, Eva menemui bosnya di kantor yang berada di lantai 2. Bosnya bernama Bima. Dia adalah pria muda. Usaha swalayan ini adalah milik orang tuanya, tapi Bima yang mengurus semua dan juga memajukan usaha swalayan ini sampai cukup terkenal dan mempunyai banyak karyawan. Eva naik ke lantai atas. Ia melihat Bima yang sedang bermain ponselnya sambil duduk bersila di sebuah sofa, bersandar santai sambil bersiul-siul merdu di ruangannya. "Selamat siang, bos," sapa Eva ragu karena takut mengganggu waktu bersantai bosnya. Eva, ada apa? Ada masalah? Duduk kemari, katakanlah." Bima memandang Eva sebentar, lalu segera fokus pada ponselnya lagi. Eva pun duduk di sofa tepat di depan Bima. Tanpa basa-basi, ia segera mengutarakan keinginannya untuk keluar dari swalayan. "Saya ingin recycle, bos." "Apa?" Bima seketika menaruh ponselnya di atas meja dan memandang Eva dengan serius. "Kenapa tiba-tiba? Apa ada masalah denganmu?" "Tidak ada, bos. Ini adalah kemauan saya sendiri." "Apa gajimu kurang?" "Tidak, bos. Saya lebih dari cukup." "Tidak, bos. Sudah lebih dari cukup. Bahkan aku sudah sangat percaya denganmu. Aku ingin kau menjadi kepala gudang, tapi kau malah ingin resign dari sini." "Maaf, bos, tapi saya harus resign secepatnya." "Memangnya apa alasanmu sampai kau harus resign dari sini? Kau bahkan sudah sekitar 2 tahun bekerja di sini." "Orang tua saya menyuruh saya pulang." "Oh Eva, ayolah, lebih baik hidup di perkotaan daripada di kampung. Atau jangan-jangan orang tuamu menjodohkanmu dengan seseorang lagi?" Saud Bima karena dia tahu latar belakang Eva merantau di tanah Jakarta ini karena dia kabur dari perjodohan dengan Pak Herman. Bima yang saat itu sedang berada di sebuah stasiun tengah mengantar pamannya pulang dengan naik kereta. Ia melihat gadis belia yang turun dari kereta sendirian tanpa seorang pun teman. Ia kebingungan melihat ke sana kemari tak tentu arah. Sampai akhirnya Bima pun menghampirinya dan bertanya tujuannya ke kota Jakarta ini. Siapa tahu dia bisa mengantarnya ke tempat tujuannya. Eva pun menceritakan semuanya, kenapa dia bisa datang ke kota Jakarta sendirian. Bima pun yang iba kepada Eva. Dia menawarkan pekerjaan untuk Eva di swalayannya. Karena belum adanya pengalaman, akhirnya Bima menempatkan Eva di bagian gudang dengan pekerjaan mengecek barang yang keluar dan masuk, juga mengepak pesanan para pelanggan yang memesan dengan metode delivery. Selama 1 bulan, Eva diperkenankan tinggal di dalam swalayan itu oleh Bima, sampai dia menemukan tempat yang layak untuk ditinggali Eva. Setelah mendapat gaji pertama, akhirnya Eva mendapatkan kos yang tak jauh dari sana, kos yang dia tinggali sampai sekarang. Dari situlah, Eva bisa menghidupi dirinya sendiri di kota Jakarta ini. Dia berangkat ke Jakarta tanpa mengenal siapapun, dan takdir mengantarnya pada Bima yang memberinya pekerjaan, pengalaman, dan juga banyak teman. Tanpa Bima, Eva tak tahu akan jadi apa dia sekarang. Dan akhirnya, dengan berat hati, Bima melepas Eva sebagai salah satu karyawan yang rajin dan ceria. Bahkan tak jarang, dia selalu bercanda dan menghibur Bima saat dia sedang bersedih. Bima memberikan Eva sejumlah uang untuknya pulang ke kampung halamannya. Tapi tentu saja Eva tak akan pulang. Itu hanya alasannya saja karena pekerjaan barunya. Ia tak akan menceritakan kepada siapapun karena semua ini bersifat rahasia, dan bayang-bayang uang 3 miliar itu cukup bisa membungkam mulutnya. Sementara siang itu, Tony dipanggil ke kantor di sebelah proyek hotel. Tony masuk ke dalam ruangan dengan mudahnya karena dia sudah hafal dengan letak ruangan meski baru 2 kali pergi ke sana. "Duduk," kata Vincent dengan wajah cemberutnya. Tony pun duduk dengan pakaian yang masih menyisakan banyak debu dan kotoran. "Mundurkan Eva dari rahim sewaan Tuan Daniel," kata Vincent tiba-tiba sambil acuh dan memandangi jari-jari tangannya. "Saya dan Eva tak akan mundur. Lagi pula Tuan Daniel sudah memilih Eva," jawab Tony tegas, berani, tanpa penyangkalan sedikit pun. "Kau sudah mengambil pekerjaanku, Tuan Daniel, yang memintaku mencari wanita itu, tapi kau menguping pembicaraan kami dan tiba-tiba merebut semua dariku."
Saya tidak menguping, tapi kebetulan saya mendengarkan karena pintu Anda yang terbuka waktu itu. Itu sama saja, dasar, sialan. Wajah Vincent sudah berubah kesal pada Tony. Saya tidak peduli itu. Anggap saja itu adalah takdir saya dan Eva. Lagi pula, bukankah Anda sudah mempunyai gaji yang besar sebagai orang kepercayaan Tuan Daniel? Hidup Anda pasti sudah Anda jalani dengan layak dan berkecukupan. Sekarang, biarkan kami merubah hidup kami dengan uang yang akan kami dapatkan. Diam, apa urusanmu membahas tentang kehidupanku? Kau benar-benar telah merusak moodku hari ini. Aku ingin mengingatkanmu dengan cara baik-baik, tapi kau memaksaku memakai cara yang kasar. Tatapan Vincent sudah berubah menjadi tatapan yang penuh emosi. Bahkan sekarang, tangannya terkepal di atas meja kerjanya. Mulai besok, kau tak akan bekerja di sini lagi. Aku memecatmu, dan kau tak akan diterima di proyek apapun milik Tuan Daniel. Namamu akan aku masukkan ke dalam daftar hitam di setiap proyek yang akan kami garap. Kau sudah berani mengambil pekerjaanku, dan kau pikir aku akan tinggal diam? Imbuh Vincent lagi. Bukan malah takut akan kata-kata Vincent, Tony malah menyeringai dengan wajah santainya. Tony percaya Vincent tak akan mampu melakukan itu semua, karena Daniel sudah menjamin kehidupannya ke depannya. Bahkan Daniel sendiri yang menyuruh Tony berhenti dari pekerjaannya. Bahkan dari kesepakatan kemarin malam dengan Daniel, Tony akan diberikan akses sebagai daftar nama yang akan selalu dibutuhkan dalam proyek setelah pekerjaannya menjaga Eva selesai. Dan Daniel berjanji akan memberikan Tony pekerjaan yang layak daripada hanya pekerja bangunan. Dia akan menjadi salah satu orang kepercayaan Daniel, apalagi saat pekerjaannya sebagai suami palsu Eva dijalankan dengan baik. Anda tidak perlu memecat saya, karena saya yang akan resign dari proyek ini hari ini juga, karena Tuan Daniel sudah memberikan pekerjaan yang layak kepada saya daripada hanya pekerjaan proyek bawahan Anda. Jawab Tony dengan senyuman tipisnya. Tuan Daniel memberikan pekerjaan lain padamu. Pekerjaan apa? Vincent cukup terkejut dengan penuturan Tony. Ia bahkan sampai berkata dengan terbata, saya rasa saya tidak perlu memberitahu Anda. Anda akan tahu sendiri nantinya, karena Anda yang akan mengurus semua untuk kami, aku dan Eva. Vincent semakin menatap Tony dalam kebingungan. Pasalnya, Daniel belum memberikan instruksi apapun padanya, tapi Tony sudah berkata dengan percaya diri seperti itu. Saya rasa sudah tidak ada lagi yang perlu saya bicarakan dengan Anda, Tuan. Saya permisi undur diri dulu. Tony berjalan keluar dengan percaya diri, mengabaikan Vincent dengan tatapan kesal dan penuh tanya. Sialan, apa benar aku harus mengurus semua tentang kehidupan mereka, yang bahkan telah mengambil 1 miliarku? Ah, sial. Vincent mengebrak mejanya dan menciptakan suara yang keras. Tony yang mendengarnya dari luar pintu hanya bisa tersenyum puas sambil berlalu pergi. Bersambung.